Teman-teman, kesempatan terakhir nih. Apakah masih ada saham komoditas yang murah? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya, apakah kita masih bisa mencari peluang-peluang mendapatkan cuan di saham komoditas yang terus-menerus terjadi kenaikan. Dan di video hari ini saya akan memberikan 3 bonus analisa honorable mention. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to EJ Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di ejinvest.official. Nah teman-teman, pendaftaran untuk batch bulan Juni telah dibuka ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk bergabung grup premium EJ Invest, bisa langsung saja hubungi kami di Telegram @ejinvestadmin. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Nah, jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse ya bersama EJ Invest supaya teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak insight lagi seputar saham. Nah, selanjutnya saya ingin mengucapkan happy cuan ya bagi para penonton yang mungkin sudah nonton video saya tanggal 29 Mei di mana ada seksi honorable mention tentang Bluebird ya. Pada saat video itu dibuat harganya masih 1.445 dan di bulan Juni 3 ini harga Sambat sudah di 1.720, sudah sangat lumayan ya. Dan pada tanggal 31 Mei waktu kemarin beberapa hari yang lalu sempat mencapai 1.925. Luar biasa sekali happy cuan yang sudah beli Sambat ini. Nah, sekarang kita mulai lihat dari segi IHSG ya teman-teman. Kita lihat di tanggal 3 Juni kemarin IHSG masih terjadi kenaikan ya. Dan di satu minggu terakhir IHSG rally 3,38%. Nah, sekarang kita melihat situasi seperti apakah aman? Kalau menurut saya sejauh ini oke, sudah semakin aman ya. Kenapa? Karena IHSG masih lanjut dibeli oleh asing sebesar 6 triliun. Ini lumayan untuk minggu kali ini. Sehingga saya melihat konsisten penaikan IHSG ini cukup aman karena disupport oleh asing ya. Nah, tapi teman-teman kita harus perhatikan dulu nih. Kemarin ini IHSG naik dipimpin oleh 3 industri ini ya. Ada energi, ada perindustrian, dan juga ada teknologi. Dan di mana kita bisa melihat energi itu yang paling besar ya, 1,4%. Sedangkan beberapa sektor lainnya ada yang cukup besar ya koreksinya. Nah, sekarang kita perhatikan komoditas. Kenapa kita harus perhatikan komoditas? Karena energi memang masih sangat bagus. Coba kita lihat ya, ini adalah harga coal ya, dimana teman-teman lihat sampai Desember 2022 itu harganya masih di atas 300 ya. Lalu ada CPO dimana kalau kita compare dengan all time high sekarang CPO itu masih di 6.400. Ini luar biasa mahal dibanding dengan harga rata-rata mereka di beberapa tahun yang lalu. Nah, coba kita lanjut, harga nikel juga masih di 28.000 sampai sekarang. Dan harga minyak, coba teman-teman lihat ini sebentar lagi hampir mencapai all time high mereka 140 ya, ini masih OTW lah. Nah, jadi kita bisa melihat rata-rata harga komoditas ini masih sangat tinggi. Jadi teman-teman, kenapa kita terburu-buru lihat sektor yang lain sedangkan sektor komoditas masih under the spotlight? Coba kita perhatikan dengan seksama ya. Harga coal sekarang ini di 412, dan kalau kita lihat di sepanjang sejarah, pada saat tahun 2011 harga coal itu puncak-puncaknya pada saat rata-rata konglomerat yang bergerak di sektor coal itu cetak uang, itu coal cuma 130-an. Nah sekarang, ya saat ini video ini dibuat, coal ini 412. Bayangkan tidak, hampir 3,5 kali lipat harga tahun 2011. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan nih coal ini amblas langsung lancip turun ke bawah, itu harus sampai di bawah 100 baru coal akan terjadi koreksi yang signifikan. Kalau umpamanya mereka cuma koreksi sampai 250 atau cuma sampai 100, itu harga saham coal harusnya masih akan sangat tinggi. Coba kita pelajari lagi ya secara historis. Contoh seperti PTBA di tahun 2011 pada saat coal puncak-puncaknya ya, itu mereka di 4560 pada saat coal 130-an. Nah sekarang coal di 400-an ya, kebayang nggak harga PTB atau harga sahamnya ini bisa sampai mana, dividen yang akan mereka bagikan ini bisa sebesar apa, ya kan? Lalu berikutnya kita bisa lihat UNTR ya. UNTR juga di tahun 2010, di tahun 2011 itu di kisaran 20.000 lebih. Nah, sekarang harga sahamnya sudah di atas nih harga saham mereka di tahun 2011. Cuma waktu itu UNTR di tahun 2018 sempat mencapai 40.000. Kalau menurut pengamatan saya, bisa saja nih
UNTR mendekati harga 40.000. Kenapa? Karena aktivitas batu bara kan sangat-sangat tinggi sekarang, dan UNTR selain mereka menjual batu bara, mereka juga bekerja di bidang providing alat-alat berat tersebut ya, sehingga mereka diuntungkan oleh dua sisi. Jadi teman-teman, UNTR ini masih cukup menarik diperhatikan. Berikutnya ada Bayan Resource, di mana sahamnya sudah nggak tahu sampai mana ya, 54.000, karena performance-nya sangat spektakuler sekali ya. Dan juga ada Doit, di tahun 2010-2011 itu harganya di atas 1.500, dan sekarang masih hanya 432 ya. Berikutnya kita juga bisa lihat ITMG ini teman-teman, saham yang favorit saya ya, di mana di tahun 2010-2011 mereka sudah 40.000 lebih. Dan sekarang menurut saya ini ke 40.000 akan sangat gampang karena harga batu bara itu 400 lebih. Sedangkan tahun 2010-2011 cuma 130-an puncak-puncaknya. Dan ada Indi juga ya teman-teman, di mana sempat 4.900 tahun 2011 dan sekarang masih di 2.970. Jadi kesempatan di batu bara masih cukup banyak. Nah, tetapi saya ingin ingatkan ya, bagi penonton yang sudah mempunyai saham-saham di beberapa yang tadi saya barusan tunjukkan, itu kalau baru mau tambah mungkin agak sedikit resiko ya. Tetapi kalau teman-teman sudah ada di harga bawah, itu hold saja. Dividennya mungkin akan masih sangat besar, dan beberapa bulan ke depan harga saham batu bara ini masih ada potensi terjadi kenaikan. Nah, sekarang begini logikanya ya. Kalau coal di tahun 2010-2011 itu rata-rata saja 100-an doang ya. Berarti dengan harga yang di atas 300, kita sudah beberapa bulan nih, itu kebayang nggak performance-nya mereka akan seperti apa. Nah, nanti dividen yang akan dibagikan untuk investor-investor juga akan sangat luar biasa. Mungkin akan berlipat-lipat dibanding tahun 2010. Apalagi sekarang kan pandemi sudah mulai melandai ya. Berarti produksi kinerja perusahaan-perusahaan juga akan sangat digencarkan, ya kan? Sudah tidak ada yang namanya work from home dan seterusnya, sehingga apa, mereka akan maksimalkan production dan membuat profit mereka menjadi sangat besar. Oleh karena itu teman-teman, mungkin setengah tahun atau 1 tahun ke depan sektor batu bara ini akan sangat promising dan sangat menjanjikan bagi para investornya. Oke, sekarang kita lanjut mencari apa sih yang masih murah, karena yang tadi saya perlihatkan mungkin sudah banyak yang terjadi rally ya untuk 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Ini adalah view yang teman-teman bisa lihat, trading view. Ini saya ambil screenshotnya, saya filter dari earnings per share mereka ya, dari yang paling tinggi, dan kita lihat ITMG nomor 1 ya, ini yang EPS-nya paling besar. Nah, emang ITMG ini jelas definitely masih hold karena potensial masih cukup tinggi ya. Cuma yang perlu kita fokuskan adalah mencari saham yang masih murah. Ada nggak sih dari list ini yang kemungkinan masih murah bisa kita beli, mungkin bagi para penonton yang belum mempunyai saham di call. Kalau menurut pandangan saya, ada satu yang harganya baru saja terjadi koreksi sehingga ada peluang untuk teman-teman beli. Kira-kira apa? Yaitu BSSR ya, Bara Multi Sukses Sarana. Coba kita lihat di 1 tahun terakhir memang sudah terjadi kenaikan 137%. Tetapi beberapa minggu lalu saham ini sempat koreksi ya, karena bagi dividen juga dari 5.000 menjadi 3.500-an. Nah, sekarang kita lihat pelan-pelan mereka sudah mulai terjadi kenaikan kembali nih. Coba kita lanjut perhatikan ya teman-teman. Di sisi EPS mereka, kalau kita lihat ITMG ini contoh, harga mereka sahamnya kan 34.000 dan EPS-nya sekitar 8.000 ya. Artinya apa? Ya sekitar 1/5-nya. Dan kita bisa compare yang lainnya juga ya. Nah, untuk BSSR ini harga sekarang 3.860 dan EPS mereka 1.206. Berarti tidak selisih terlalu jauh dibanding dengan harga batu bara lainnya, ya kan, sehingga membuat BSSR ini masih ada peluang. Dan kalau kita lihat dari price earning ratio juga, PE ratio-nya, BSSR terlihat paling kecil dibanding batu bara lainnya. Nah, sekarang kita harus perhatikan performance-nya terlebih dahulu ya, bukan cuma dari sisi ratio PE atau EPS. Sekarang kita lihat performance mereka ya di kuartal pertama kan sudah keluar. Ini juga rekor ya dibanding tahun 2021 atau 2020, dan kenaikannya cukup signifikan juga. 2 kali lipat lebih karena 355 billion nih. Nah, sekarang kita lihat kalau nanti di kuartal kedua mereka bisa membukukan 2 kali lipat atau bahkan hampir ya di atas 433 ini, menurut saya biasanya nanti dividen juga akan besar di berikutnya ya. Jadi teman-teman watch out for this stock karena potensi di BSSR ini masih sangat ada dan cukup besar. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan banyak informasi seputar saham.
Oke teman-teman, selanjutnya selain batu bara sebenarnya ada satu sektor yang jangan sampai teman-teman terluputkan atau terlewatkan ya, karena potensinya juga tidak kalah dengan sektor batu bara. Ingat, jika aktivitas ekspor batu bara meningkat ya, karena kan ya kita bisa melihat kenapa performance mereka meningkat ya, karena banyak ekspor yang terjadi batu bara, aktivitas juga semakin tinggi. Nah, kira-kira siapa sih yang mengantar coal tersebut ke negara lain ya? Kita kan ekspor ke negara luar. Yes, definitely adalah pelayaran yang banyak menyangkut batu bara. Ya, pelayaran itu kan ada banyak hal. Nah, tetapi yang mengantar batu bara ini, omset mereka biasanya terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Nah, di IHSG ini ada opsi apa saja sih? Karena kita tahu ya, best of the best itu saham pelayaran ya SMDR. Kita bisa lihat harga sahamnya juga best of the best yang naiknya seperti jarum suntik ke atas. Kenapa? Karena perusahaan ini sangat diuntungkan dengan situasi batu bara yang harganya sekarang sudah sampai 400 lebih. Nah, jadi teman-teman SMDR yang sudah punya definitely bisa hold, tapi kalau yang baru mau beli ke pelayaran, mungkin SMDR sudah resikonya agak besar ya. Kalau teman-teman mau beli di harga 3.800, wah ini ibaratnya FOMO dan beli di pucuk. Tenang, ada saham lainnya kok yang masih tidak kalah menarik. Kira-kira apa? Kedua saham tersebut adalah PSSI dan TPMA. Coba teman-teman bisa baca ya. Ini PT Trans Power Marine ya, ini is engaged in providing shipping service. The company started commercial ya di tahun 2005. Conducting its business, the company has 5 representative of main location in the coal hauling ya. Jadi berhubungan dengan coal hauling. Dan yang kedua, PSSI ini is a provider logistic and shipping solutions mainly to the coal mining companies. Jadi kita bisa lihat ya, TPMA dan PSSI keduanya ini terasosiasi dengan batu bara. Nah, sekarang kita lanjut pelajari dengan valuasinya. Kalau kita compare PSSI dan TPMA. Dari sisi PE ratio, PSSI lebih rendah ya, tetapi kalau dari book value, PSSI sedikit lebih tinggi ya, 2 kali lipatnya TPMA. Dan kalau dari current price to free cash flow, TPMA lebih murah 8,45. Oke, ini dari sisi valuasi. Sekarang kita lihat dari sisi performance mereka seperti apa ya. Nah, untuk performance PSSI ya, kita bisa lihat ini lonjakannya cukup signifikan ya. Yang awalnya dari COVID itu cuma 18 billion, lalu jadi 37, dan di tahun 2022 mendadak menjadi 141 billion. Nah, kalau kita compare quarter on quarternya ya, ini rekor ya, dari 37 menjadi 141. Dan kalau kita compare dengan quarter sebelumnya, di kuartal 4 tahun 2021, ini juga rekor. Jadi luar biasa sekali PSSI. Nah, sekarang TPMA bagaimana? TPMA juga nggak kalah menarik ya. Dan mereka dari COVID-20 menjadi 14 ada penurunan, lalu di tahun 2022 ada 27 billion ya. Harapannya adalah nanti di tahun 2022 kuartal kedua mereka akan di atas 18 billion. Kalau itu terjadi, maka nanti kemungkinan harga sahamnya akan lanjut terjadi kenaikan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi price mereka ya. Nah, karena PSSI sudah membukukan all time high dari sisi performance atau net income, wajar saja harga sahamnya juga terjadi all time high di 1 tahun terakhir ya, karena performance mereka juga spektakuler sekali. Nah, jadi teman-teman, apakah PSSI ini sudah berakhir? Artinya sudah tidak ada kesempatan. Menurut saya, kalau teman-teman ingin beli saham ini, mau tunggu ada koreksi, silahkan. Tapi kalau teman-teman mau langsung beli, batasi resiko saja. Jadi jangan sampai cut loss terlalu dalam jika memang sahamnya mau mulai ada technical correction ya. Cuma dari sisi performance, kalau batu bara activity-nya akan terus meningkat untuk setengah tahun ke depan, maka potensi di PSSI dan juga di TPMA ini masih cukup besar ya. Nah, sekarang kalau dari sisi saham TPMA, ini kan 1 tahun terakhir harga sahamnya sudah amblas sekitar 52% ya. Baru-baru ini sahamnya terjadi kenaikan. Nah, jadi PR teman-teman ini untuk TPMA adalah perhatikan kuartal kedua tahun ini ya. Kita lihat performance-nya bagaimana. Kalau mereka bisa mencetakkan performance yang rekor lagi, maka ada potensi harga sahamnya mulai terjadi perubahan dan akan pelan-pelan naik. Kenapa? Karena TPMA juga bergerak dengan sektor coal ya, diuntungkan dengan sektor coal yang semakin busy. Oke, jadi teman-teman, selain TPMA dan PSSI, hari ini saya juga akan memberikan one more honorable mention ya. Di video hari ini cukup banyak nih saya memberikan analisa saham yang berpotensi untuk teman-teman semua. Jadi jangan lupa ya untuk subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi penting seperti ini. Nah, jadi kenapa saham ini sangat menarik untuk teman-teman perhatikan? Karena pertama ada turnaround story ya, di mana dari sekian lama perusahaan ini terus rugi setiap tahunnya, sekarang mulai berbalik untung. Dan teman-teman, akumulasi di saham ini juga sudah terlihat cukup besar. Kira-kira apa?
Yes, yaitu saham Friend, teman-teman. Bisa lihat ya, 6 bulan terakhir kita bisa melihat Friend bergerak sideways ya. Jadi kita bisa melihat 0% kalau 6 bulan terakhir. Tetapi yang menarik, coba kita lihat di tanggal Juni 3 itu ada kenaikan sebesar 7,5% dalam hanya satu hari. Nah, apa sih yang membuat Friend seperti ini? Apakah memang benar Friend ini menarik untuk kita perhatikan? Coba kita pelajari dulu dari sisi broker summary-nya. Jadi teman-teman, saya tarik nih 6 bulan yang lalu pada saat Friend sideways seperti ini. Apa yang terjadi dengan broker summary? Apa sih yang dilakukan bandar di belakang saham Friend? Karena memang tahun lalu pada saat COVID, Friend ini kan story-nya banyak banget ya ceritanya. Tetapi setengah tahun terakhir ini sudah redup, tidak begitu banyak berita yang meliput tentang perusahaan ini. Nah, kalau kita tarik dari awal Januari sampai bulan Juni ini, ternyata sudah ditampung sangat banyak oleh AI ya teman-teman. Bisa lihat 517 million, ini luar biasa besar. Kalau kita bandingkan top 7 buy dengan top 7 sell, ini definitely big akumulasi. Dan lihat, akumulasi sebesar ini sahamnya masih sideways. Dan ini menjadi salah satu kriteria yang paling menarik ya. Kenapa? Karena sahamnya berhasil ditampung dengan harga yang cukup rendah. Nah, cuma teman-teman perlu perhatikan yang satu ini ya. Average price mereka juga cukup rendah loh. Teman-teman bisa lihat ya, rata-rata yang besar-besar ini 79, 82, 81, dan 80 ya. Jadi teman-teman kalau kepingin belanja Friend, semakin dekat dengan ya 82, 83 masih cukup aman karena average price-nya cukup dekat dengan bandar. Tapi kalau teman-teman FOMO, misalkan nanti belanjanya di 88 atau 90 ke atas, resiko pasti ya tetap ada. Cuma kalau menurut saya dengan akumulasi sebesar ini, ya teman-teman masih ada kesempatan untuk entry di saham Friend. Nah, berikutnya teman-teman kita lihat ya. Friend di tahun kuartal pertama 2022 ini mencetakkan luar biasa performance ya. Walaupun kelihatannya kecil nih 25 billion, tetapi kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelumnya yang ruginya berdarah-darah dari yang 1.700 billion kerugian menjadi 397 dan sekarang akhirnya positif ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan nanti di kuartal kedua mereka membukukan positif lagi nih, itu a very good sign ya. Dan ditambah lagi kalau di kuartal ketiga mereka bisa konsisten mencetak profit yang dimana pada COVID aja mereka rugi 500-an billion ya. Dan kalau mereka 3 kuartal beruntun bisa mencetak profit, maka Friend sudah mulai terjadi turnaround. Sehingga teman-teman mungkin saja harga sahamnya sudah di atas 100 kalau memang mereka berhasil mempertahankan performance mereka ya. So definitely teman-teman kalau yang mau beli Friend bisa perhatikan saham yang satu ini karena menarik dari sisi akumulasi dan juga dari turnaround story mereka. Nah, dan kita lihat dari sisi foreign-nya, ini adalah weekly foreign flow ya, dimana dari tanggal 28 Maret ya, ini mereka sudah asik belanja saham Friend. Bayangin saja, tidak ada begitu banyak berita dan seterusnya, tetapi asing terus asik belanja dari awal tahun sampai sekarang, tidak putus-putus. Jadi kalau misalkan ini berlanjut, maka teman-teman bisa terus perhatikan dari sisi foreign ya dan ikut dengan gerakan mereka. Karena kalau kedepannya asing makin besar akumulasinya, maka Friend ada kemungkinan lanjut rally ke atas. Nah, video hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan jika teman-teman yang pemula ingin belajar lebih banyak tentang saham, ini ada 2 video yang cocok buat teman-teman nih. Pertama, tentang mempelajari apa itu right issue supaya teman-teman tidak ketinggalan ya memahami tentang HMETD atau right issue. Yang kedua, bandarmologi masterclass di mana teman-teman bisa menganalisa tentang bandarmologi ya supaya mengerti nih cara menganalisa saham dari sudut pandang bandarmologi. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.